Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, mari kita tiada henti, tiada bosan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena sesungguhnya nikmat Allah kepada kita pun tiada pernah berhenti sebelum kita meninggalkan dunia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, beberapa saat yang lalu kami telah menyampaikan betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengasihi kepada hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk menjaga hamba-hambanya, mewujudkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan agama kepada kita. Salat, puasa, haji, dan apapun syariat yang ada di dalam agama kita merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka jamaah rahimakumullah, sebenarnya ketika kita melaksanakan syariat agama Allah dengan baik, maka sesungguhnya kita sedang mendapatkan rahman dan rahimnya Allah. Ketika kita melaksanakan syariat agama dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin, dengan seindah-indahnya, maka sesungguhnya kita sedang mendapatkan anugerah dari Allah. Sehingga jangan sampai dalam diri kita seolah-olah bahwa ketika mendapatkan perintah dari Allah, ketika melaksanakan syariat dari Allah, itu merupakan satu hal yang berat, merupakan satu hal yang sangat-sangat harus kita perjuangkan. Tidak. Justru kita harus bersyukur bahwa kita sedang mendapatkan anugerah, kita sedang mendapatkan nikmat, kita sedang mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari Allah. Itu tentu saja bagi mereka-mereka orang yang beriman. Maka pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang sudah berlalu beberapa saat yang lalu, bahwa puasa juga merupakan anugerah dari Allah. Salat anugerah dari Allah. Ketika pertemuan yang lalu kita membahas tentang salat adalah anugerah dari Allah. As-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Salat adalah anugerah, Jumat adalah anugerah. Dan tahun ini kita sampai pada bulan Ramadan, itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, kasih sayang Allah kepada kita dengan berpuasa, bahwasanya Allah sedang memberikan anugerahnya dengan berpuasa.
yaitu ketika kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, nanti puasa endingnya, selesainya, targetnya, tujuannya adalah takwa. Bukankah takwa adalah bekal utama untuk masuk surga? Maka jamaah rahimakumullah, mari kita lihat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal ibadah anak manusia itu adalah miliknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, dan puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa puasa adalah milikku. Ternyata ketika kita kemudian melihat syariat-syariat agama, haji biasa disampaikan oleh para ustadz, para kiai, bahwa haji adalah latihan atau ibadah syariat yang mengutamakan fisik yang kuat, melatih fisik yang kuat. Sholat itu adalah merupakan pembersihnya waktu-waktu yang kita miliki, yaitu 24 jam. Zakat adalah pembersih dari harta-harta yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang halal. Meskipun itu halal, ketika kita bekerja, berdagang, bertani, maka kita ketika panen tiba atau ketika mendapatkan keuntungan, atau sudah selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka kita wajib untuk membayar zakat. Sholat adalah merupakan pembersih waktu-waktu selama 24 jam. Kita berinteraksi, kita berhubungan dengan orang lain, kita bekerja dengan orang lain, kita bersosialisasi dengan tetangga, dengan kolega, di mana di situ ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kita bersihkan dengan sholat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terus puasa, apa itu puasa? Atau apa yang kita dapatkan dari puasa? Hikmah apa yang kemudian akan dilatihkan, yang akan dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberi anugerah puasa? Kalau kita lihat dari hadis qudsi ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melatihkan kepada kita, yaitu tentang keikhlasan. Kita lihat dari redaksi hadis, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal ibadah manusia itu adalah miliknya. Kenapa Allah kemudian menyampaikan setiap amal ibadah manusia adalah miliknya? Kembali kepada pelaksananya, kembali kepada yang melakukan. Bukankah Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kita melakukan apapun itu adalah untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah engkau manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan. Arti kalimat mengikhlaskan niat itu adalah apapun yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala,
Lillahi ta'ala itu artinya milik Allah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Itu artinya lillahi ta'ala. Tetapi di dalam puasa ini, hadis qudsi ini Allah menyampaikan, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal ibadah manusia adalah miliknya. Ini bukan merupakan satu kontradiksi antara kita seorang hamba yang mengatakan lillahi ta'ala milik Allah, dan Allah dalam hadis qudsi yang menyampaikan atau berfirman kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal ibadah manusia adalah miliknya. Mari kita lihat mengapa Allah menyampaikan setiap amal ibadah manusia adalah miliknya. Yang pertama, bahwa amal ibadah apapun kecuali puasa itu di samping mendapatkan pahala dari Allah, juga akan mendapatkan julukan atau imbalan dari manusia sekitar kita. Seorang yang ahli sholat berjamaah di masjid, dia tentu saja ikhlas melaksanakan itu, ikhlas beribadah, ikhlas berjamaah di masjid. Dengan penuh keikhlasannya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena sesungguhnya ibadah yang tidak ikhlas tidak akan mendapatkan balasan. La yaqbalullahu amalan illa man kana khalisan. Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali yang dilaksanakan dengan ikhlas. Seseorang berangkat jamaah ke masjid dengan penuh keikhlasan akan mendapatkan pahala dari Allah. Di samping pahala dari Allah, lahu baginya juga akan mendapatkan julukan, Masya Allah, si fulan ahli jamaah. Masya Allah, tetanggaku 5 waktu sholat di masjid. Masya Allah, dia sangat enteng, sangat ringan. Belum azan sudah datang ke masjid. Ini adalah imbalan, ini adalah julukan yang meskipun kita tidak minta, orang lain akan memberinya. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kenapa kemudian lahu. Yang kedua, seorang yang ahli sholat tahajud, seorang yang berangkat ibadah haji umpamanya, di samping dia ikhlas melaksanakannya, di samping dia melakukan itu hanya untuk Allah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena ibadah hajinya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Pahala dari Allah adalah merupakan satu keniscayaan karena dia melakukan dengan ikhlas. Tetapi begitu pulang dari haji, menjadi satu kebiasaan masyarakat, kita akan dipanggil dengan Pak Haji, meskipun kita tidak minta. Itu adalah merupakan bahwa kullu amal ibni adam lahu. Yang kedua, amal ibadah selain puasa tentu saja sangat membutuhkan orang lain. Ada satu amal ibadah yang tidak bisa kita kerjakan tanpa orang lain. Contohnya yang sedang digalakkan oleh Lazismu Wonosobo, bahwa menggalakkan infak, zakat, sedekah. Ketika kita ingin berzakat, kita pasti membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita zakat tanpa orang lain. Tidak mungkin kita infak tanpa orang lain. Tidak mungkin kita bersedekah tanpa orang lain. Pasti ada orang lain di dalam ibadah zakat kita, sedekah kita, dan infak kita. Nah, siapa orang lain? Orang lain yang pertama adalah yang kita beri. Yang kedua adalah amil zakat. Dalam hal ini lazismu. Kita sangat perlu kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu kaya raya, hartanya melimpah di mana-mana, tapi hidup sendirian di tengah hutan tanpa orang lain.
mana mungkin kita bisa melakukan zakat? Maka jamaah rahimakumullah, dalam hal zakat ini kita sebagai pemberi zakat umpamanya, atau sebagai orang yang memberi zakat, jangan sampai kita mengharapkan terima kasih kepada mereka. Kenapa kita tidak mengharapkan terima kasih? Karena sesungguhnya yang harus berterima kasih itu adalah kita. Kita berterima kasih kepada mereka. Dengan adanya mereka, kita bisa melakukan zakat. Dengan adanya mereka, kita bisa berinfak. Dengan adanya mereka, kita bisa bersedekah. Maka dalam syariat agama kita, semuanya ini saling membutuhkan. Yang memberi membutuhkan orang yang diberi. Orang yang diberi tentu saja menyampaikan kepada orang yang memberi, yaitu dengan doanya. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahu. Surat At-Taubah. Dan berilah doa atau doakanlah mereka, orang-orang kaya ini yang memberi. Kenapa? Karena doa kalian itu memberi ketenangan bagi mereka. Jadi antara yang kaya dengan yang belum berada, ini adalah merupakan dua komponen yang saling membutuhkan, dan tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lainnya. Yang kaya tidak boleh merasa lebih penting dari yang belum berada. Yang belum berada juga tidak boleh merasa lebih penting. Semuanya merupakan dua komponen yang saling dukung-mendukung. Sehingga ketika seseorang diberi zakat, diberi anugerah, diberi pertolongan oleh orang lain, Rasulullah mengajarkan dengan satu doa, yaitu jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih banyak. Dalam satu keterangan bahwa doa ini itu adalah balasannya surga. Mungkin bahasa kita terima kasih, tapi lebih utama sebetulnya adalah mendoakan. Jadi perintah Al-Quran surat At-Taubah juga perintahnya adalah mendoakan. Nah, jamaah rahimakumullah, kami kembalikan pada pembahasan kita bahwa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah manusia adalah miliknya. Yang pertama, seluruh amal ibadah di samping akan mendapatkan imbalan, balasan, pahala dari Allah, juga akan mendapatkan julukan, mendapatkan balasan dari manusia sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ibadah selain puasa tentu saja membutuhkan orang lain. Contohnya adalah sedekah, infak. Yang ketiga, ibadah yang lain selain puasa itu akan semakin banyak pahalanya, akan semakin banyak keberkahannya ketika dilaksanakan bersama orang lain. Contoh kata sholat berjamaah. Sholat berjamaah ketika jamaahnya itu hanya imam dan satu makmum akan berbeda pahalanya dengan ketika jamaahnya dalam satu masjid, satu imam, masjid penuh. Ini tentu saja adalah dari keberkahan bersama orang lain. Jadi ibadah-ibadah selain puasa, sholat, itu tentu saja sangat-sangat membutuhkan orang lain. Kembali kepada haji. Haji tidak mungkin kita naik haji sendirian. Berangkat sendiri, naik mobil sendiri, naik pesawat, nyetir sendiri, di sana tawaf sendiri, syai sendiri, wukuf sendiri, tidak mungkin. Pasti bersama orang lain, pasti bersama manusia yang lain. Bahkan haji itu tentu saja bersama manusia seluruh dunia ini. Jamaah rahimakumullah, sekarang illa syiyam, kecuali puasa.
Kenapa Allah menyampaikan bahwa seluruh amal ibadah itu adalah miliknya kecuali puasa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa adalah milikku, milik Allah. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan ibadah yang lain tadi, bahwasanya puasa satu-satunya ibadah yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Kalau kita sholat, kemudian kita sholat sendirian, karena pernah ada seseorang yang, saya ingin sholat sendirian, menjaga keikhlasan, menjaga dari riya, maka saya ingin sholat sendirian di dalam kamar, kamarnya saya kunci, tidak ada orang lain yang tahu. Ini bukanlah merupakan satu kebaikan untuk sholat. Karena sholat akan lebih baik ketika berjamaah, ketika bersama orang banyak. Semakin banyak orang yang ikut jamaah, semakin banyak pahalanya. Bahkan ada satu perintah, contoh dari Rasulullah, ketika berangkat ke masjid lewat satu jalan, ketika pulang dari masjid lewat jalan yang lain. Ini bukan untuk pamer, tapi untuk syiar, mengingatkan orang-orang untuk berangkat ke masjid. Ayo kita ke masjid. Ketika pulang, mengingatkan orang-orang yang belum sholat. Ini tentu saja bukan tanpa makna ketika Rasulullah memberikan contoh. Tapi puasa tidak. Puasa hanya kita yang tahu dan Allah saja. Banyak orang yang ketika sahur tiba, makan bersama keluarga di rumah. Begitu berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja merasa terlalu berat pekerjaannya, tiada kemampuan untuk menanggungnya, akhirnya terpaksa kemudian bersembunyi di kamar yang sepi, pintunya dikunci, tidak ada orang lain tahu, makan sendiri sampai habis. Maka kemudian dia beraktivitas lagi, bekerja, selesai bekerja pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, azan maghrib tiba, waktu buka bersama. Bukan. Keluarga menyangka bahwa dirinya masih bekerja, masih berpuasa. Tapi ketahuilah, hanya dia dan Allah saja yang tahu dengan ibadah puasanya, yang sudah membatalkan ketika bekerja. Jadi kenapa kemudian fa inna siyam, sesungguhnya puasa itu adalah milik Allah? Karena hanya dia dan Allah saja yang mengetahui. Yang kedua, meskipun kita berbuka bersama atau sahur bersama, itu tidak ada efek samping bagi kesempurnaan ibadah puasa kita. Sholat beda. Ketika sholat sendirian dibanding dengan sholat berjamaah, akan ditingkatkan, dinaikkan 27 derajat lebih tinggi atau 25 derajat lebih tinggi. Tapi puasa tidak. Karena puasa itu hanya milik Allah. Maka meskipun diadakan sahur bersama atau meskipun diadakan buka bersama, tidak akan menjadikan puasa itu 27 derajat lebih tinggi atau 25 derajat lebih tinggi. Kenapa? Karena puasa hanya milik Allah. Puasa melatih kepada kita tentang keikhlasan yang sesungguh-sungguhnya. Dengan ibadah puasa kita sedang dilatih secara real, bahwa ketika kita melakukan ibadah, harusnya seperti ibadah puasa ini. Artinya penuh dengan keikhlasan. Bagaimana tidak ikhlas? Kita ketika puasa tidak akan mengatakan kepada orang lain, saudara-saudara, ketahuilah bahwa saya sedang berpuasa. Tidak. Bahkan ketika umpamanya kita berkunjung ke seseorang, dan kebetulan kita sedang berpuasa Senin dan Kamis, umpamanya puasa sunnah, kita berkunjung, bertamu, silaturahim, kemudian kita diberi makanan, minuman, dipersilakan untuk mencicipinya,
maka kita akan menjawab dengan sangat halus sekali, mohon maaf, saya sedang perlu. Itu artinya bahwa orang yang sedang berpuasa, jangan sampai puasanya itu rusak dengan riya, rusak dengan pamer, rusak dengan sesuatu yang tidak baik. Maka jamaah rahimakumullah, sungguh puasa ini merupakan pelatihan secara langsung, secara real dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang benar-benar ikhlas. Semoga pada tahun ini kita mendapatkan pelatihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui puasa ini, yaitu yang paling utama adalah melatih diri kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Artinya ada atau tidaknya orang lain, kita tetap menjaga keikhlasan kita. Ketika berpuasa kita seperti itu, kita dilatih. Ada orang atau tidak, kita tidak berani nyicipi makanan. Istri pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, kita sendirian di rumah, tidak ada orang. Kita tidak berani kemudian, mumpung tidak ada orang, saya akan mencicipi makanan. Toh makanan banyak, saya ambil satu piring, tidak ada yang tahu, tidak berani. Tapi coba kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kadang-kadang ketika ada orang, berbeda dengan ketika tidak ada orang. Ketika ada orang, sedekahnya banyak. Ketika lewat kota amal, sholat Jumat, karena dilihat oleh banyak orang, yang keluar banyak. Begitu kita lewat kota amal, tidak ada orang, atau kita melalui satu kota amal, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang lain, maka yang kita sedekahkan atau yang kita masukkan ke kota amal itu sedikit. Ini tentu saja akan kita hilangkan atau akan kita sedikit demi sedikit latihkan melalui ibadah puasa. Muhammad